di sini kita lihat yaitu ada semitrai ya, yang hitam ini ada semitrai. Kemudian yang peta-peta warna ini coklat ini adalah rock wool-nya. Tipsnya, ketika teman-teman nanti sudah potong rock wool atau sponsnya, itu silakan diletakkan di dalam semitrai, kemudian disiram terlebih dahulu. Setelah disiram, kemudian pada saat menaruh benih, nah, itu bisa dicucuk dengan tusuk gigi ya, agar lebih mudah. Nah, ditusuk-tusuk ke spons atau si rock wool tadi sehingga benihnya lebih terikat. Oke. Dan kenapa tadi itu dia disiram terlebih dahulu? Karena nanti ketika benih sudah ditaruh duluan, kemudian teman-teman nanti menyiramnya, itu benihnya nanti akan tergerus air sehingga nanti ada yang jatuh ke bawah. Oke. Nah, ini yang sudah jadi, bisa dilihat itu yang titik-titik hitam itu adalah benih dari bibit sawi atau pokcai yang sedang ditanam. Nah, gimana sih bentuk AB mix? Nah, ini adalah pupuk AB mix yang sudah dilarutkan, tapi teman-teman bisa membeli di toko-toko. Ada sekarang banyak kemasan yang berisi 250 gram atau 100 gram, itu banyak. Dan itu bisa nanti dilarutkan di dalam wadah seperti ini, di dalam botol, kemudian dituang air. Nah, ini adalah yang sudah pekat. Kemudian ada TDS dan pH meter. Ya, ini sini ada contohnya TDS meter. Kemudian, nah, di sini kita lihat yaitu ada cara pencampuran dari pupuk AB mix. Nah, di mana-mana sama. Kita tuangkan dulu bahannya. Nah, disarankan di sini di wadah yang terpisah. Nah, di sini tuangkan pupuk AB mix, pupuk A dan pupuk B, di mana dituangkan di wadah yang terpisah, kemudian ditambah air aquades, ya. Kemudian diaduk, baru dilarutkan lagi ke dalam stok 5 liter. Nah, di sini catatannya, kita nggak boleh mengaduk A dan pupuk B yang pekat dalam satu wadah langsung. Tetapi kita caranya adalah menuang dulu air mineral ke dalam sebuah wadah, baru kita tuang pupuk A dan pupuk B dengan kapasitas yang sama. Misalnya kita menggunakan 5 mili, kita tuang 5 mili ke dalam sebuah wadah. Wadahnya di sini misalnya 5 liter air. Oke. Kemudian setelah nanti dicampur ke wadah, kita ukur. Nah, disinilah manfaatnya dari TDS meter. Kita ukur di situ berapa ppm dari larutan tersebut. Nah, umumnya yang bagus adalah kita menggunakan kadar pupuk dengan larutan 1000 hingga 1500 ppm. Di situ adalah di saat hari setelah tanam. Jadi setelah pindah, maksudnya ya. Setelah pindah dari semitrai ke sistem DFT. Oke. Itu kalau saran saya sih 1000 ppm dulu. Kemudian nanti seminggu atau 2 minggu lagi itu dinaikkan kapasitasnya sampai 1500 ppm. Kenapa? Karena semakin besar tanaman, maka semakin besar unsur hara yang dibutuhkan dari pupuk tersebut. Ya, makanya saya sarankan tadi 1000 sampai 1500 untuk amannya. Dan ketika
Sumatera itu sudah cukup. Kenapa dia cukup? Karena di air tersebut juga sudah ada unsur hara. Kalau teman-teman nggak percaya, silakan menggunakan TDS meter. Ya, teman-teman kemudian celupkan dan ukur berapa ppm dari air yang teman-teman gunakan. Nah, kemudian kalau bisa jaga pH-nya. Jadi pH itu sangat penting dalam hidroponik, sistem hidroponik. Jangan terlalu masam dan jangan terlalu basah. Kalau bisa pH seimbang, karena nanti tanaman akan tidak bagus jika terlalu asam atau terlalu basah. Baru campurkan larutan pupuk AB mix. Oke, itu tips dari saya. Nah, ini adalah wadahnya tadi. Di dalam wadah, di sini kita tuang tadi pupuknya. Di sini juga kita ukur berapa ppm larutannya yang kita gunakan. Baru kita alirkan menggunakan si pompa tadi. Nah, ini pompa yang kami gunakan dengan maksimal tingginya kekuatan airnya itu sekitar 2-3 meter. Nah, ini bisa dilihat sistemnya. Nah, itu ada air di bawah, kemudian air tersebut dinaik dengan pipa. Nah, di sini pipa yang digunakan dari pompa itu biasanya pipa 1/2 inci. Jadi pipa 1/2 inci, kemudian ada elbow, baru masuk ke dalam pipa utama. Nah, di sini pengalirannya. Nah, tips untuk teman-teman biar berhasil dan untuk pemula juga, kalau bisa gunakan wadah air itu yang lebih besar. Ketika teman-teman menggunakan sistem DFT ini, kemudian teman-teman buat skala besar, teman-teman harus punya tandon air atau tempat penampungan air yang lebih besar. Nah, jadi pada prinsipnya sistem DFT ini adalah ketika larutan dicampur. Nah, setelah larutan tercampur dan setelah diukur berapa kepekatan dari si pupuk tadi, baru itu disalurkan ke pipa utama. Jangan nanti yang sudah dilarutkan sedikit baru tambah air lagi sehingga nanti airnya cukup untuk berputar membuat sirkulasi. Nah, itu nggak bagus, berarti kepekatan pupuknya itu tidak sama seperti yang semula, bisa jadi menurun. Makanya tadi saran saya adalah kalau bisa menggunakan wadah yang besar sesuai dengan yang kapasitas dari sistem DFT yang dibuat. Apabila tadi menggunakan sistem DFT yang skala rumahan, mungkin yang kecil mungkin cukup dengan ember yang 15 liter atau ember 10 liter itu mungkin masih baik, cukup. Jadi gunakanlah kapasitas ember dan kapasitas DFT-nya harus sama. Jadi jangan sampai setelah pupuk dilarutkan nggak boleh lagi ada penambahan air. Itu catatan dari saya. Kemudian, nah ini adalah contoh dari hari setelah tanam. Nah, ini pindah ya dari semi-tray pindah ke pipa utama. Di sini kira-kira umurnya sudah seminggu lebih. Sudah tumbuh dari daunnya sudah 4. Berarti sudah layak pindah untuk kepindahkan ke sistem utama. Nah, kemudian berikutnya ini adalah bisa dilihat di sebelah kiri ini adalah pokca yang sudah siap panen, dan sebelah kanannya ini masih menunggu beberapa minggu lagi untuk panen. Bisa dilihat perbedaannya dan bisa dilihat di sebelah kiri terlihat lebih segar, kemudian daunnya lebat. Nah, di sini ini semua adalah efek dari pupuk AB mix. Nah, pupuk AB mix itu harus selalu ditingkatkan jika tanaman sudah mulai besar.
Oke, ini hasil panennya. Dan oke, ini adalah foto bersama dari rel dari Kopertis. Nah, semoga semakin semangat untuk menghijaukan negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.